Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ludovicus Karmel dengan NIM 24029158, Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan media geometri, di mana media kelompok saya menggunakan pansekon, kepanjangannya papan sebangun dan kekongruenan, dengan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Sebelum kita masuk dalam penjelasan media, di sini kita harus mengetahui syarat kongruen dan sebangun. Syarat dua bangun kongruen: memiliki ukuran sisi sama panjang dan sudut-sudut yang sesuai sama besar. Syarat dua dikatakan sebangun apabila ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudut yang sesuai sama besar. Di papan ini terdapat beberapa bentuk bangun datar. Yang pertama segitiga, yang kedua persegi panjang, ketiga persegi, keempat belah ketupat, yang kelima trapesium, yang keenam jajar genjot. Pertama di sini kita ambil segitiga yang ukuran sisinya 10 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Karena ukuran sisinya sama panjang dan sudutnya bersesuaian. Ini makanya dikatakan kongruen. Kita ambil segitiga yang panjang sisinya 5 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya bersesuaian. Makanya dikatakan dia sebangun. Lanjut, yang kedua, kita ambil persegi panjang yang ukuran panjangnya 16 cm, lebarnya 10 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Karena ukuran sisinya sama besar, sama panjang, dan sudut-sudutnya bersesuaian. Makanya dia dikatakan kongruen. Kita ambil persegi panjang yang panjang sisinya 8 cm, lebar sisinya 5 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya bersesuaian. Makanya dia dikatakan sebangun. Lanjut, yang ketiga, kita ambil persegi yang ukuran sisinya 10 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya bersesuaian. Makanya dia dikatakan kongruen. Kita ambil persegi yang ukuran sisinya 5 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun. Kenapa dikatakan sebangun? Karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya bersesuaian. Maka dia dikatakan sebangun. Di sini kita mengambil belah ketupat yang ukuran sisinya 10 cm. Kita pasangkan pada papan media. Maka ini dikatakan kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Karena sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya yang bersesuaian. Makanya dia dikatakan kongruen. Kita mengambil belah ketupat yang ukurannya 5 cm, ukuran sisinya 5 cm. Kita pasangkan pada papan media.
ini dikatakan sebangun. Kenapa dia dikatakan sebangun? Sisinya sebanding dan sudut-sudutnya yang bersesuaian, makanya dikatakan sebangun. Lanjut pada trapesium. Pada trapesium kita mengambil ukuran panjang atasnya 9 cm, sisi bawahnya 15 cm, sisi miringnya 9 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan kongruen. Kenapa dia dikatakan kongruen? Karena sisinya sama panjang dengan papan media dan sudut-sudutnya bersesuaian, makanya dia dikatakan kongruen. Kita ambil trapesium yang ukuran sisinya bagian atas 4,5 cm, bagian bawah 7,5 cm, dan sisi miringnya 4,5 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun. Kenapa dia dikatakan sebangun? Karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya bersesuaian, maka dia dikatakan sebangun. Lanjut pada jajar genjang. Kita ambil ukurannya, panjangnya 12 cm, panjang sisinya 12 cm, dan lebarnya 9 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun. Kenapa dia dikatakan sebangun? Karena ukuran sisinya dan ukuran sudutnya sama besar atau bersesuaian, makanya dikatakan kongruen. Kita ambil jajar genjang, panjang atasnya 6 cm, sisi atas 6 cm, sisi bawahnya 6 cm, dan sisi miringnya itu 4,5 cm. Kita pasangkan pada papan media. Ini dikatakan sebangun. Kenapa dia dikatakan sebangun? Karena ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian, makanya dia dikatakan sebangun. Jadi kesimpulannya, apabila dia memiliki ukuran sisi sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka itu dikatakan kongruen. Dan apabila ukuran sisinya sebanding dan sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar, maka itu dikatakan sebangun. Sekian penjelasan tentang media dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.